Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mata kuliah keadvokatan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tugas ya, karena kemarin belum UTS. Tugas ini sekaligus UAS dan waktunya mungkin sekitar 4 minggu, 1 bulanan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dengan baik, karena kalau terlambat ya saya akan memberikan penalti ya. Nilainya dikurangi begitu biar teman-teman agak ada perhatian biar semangat mengerjakannya. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari atau studi kasus tentang perkara yang pernah ditangani oleh seorang advokat. Jadi teman-teman pergi ke kantor advokat, menemui seorang advokat, terserah siapa saja. Jangan yang itu mengajar di UIN Wali Songo Semarang. Nah, jangan yang mengajar di UIN Wali Songo, yang di luar itu saja ya. Kenapa kok demikian Pak? Nggak boleh yang di UIN ya, biar teman-teman mengenal advokat-advokat yang lainnya ya, yang tidak sedang bertugas di UIN Wali Songo Semarang. Nah, wawancara kemudian dengan advokat tentang kasus yang menarik bagi menurut perspektif advokat itu ya, atau mungkin itu pelik ya, pada saat itu susah sekali ditangani sehingga banyak problem. Nah, problem-problem itu menjadi bahan tulisan yang itu mungkin bisa memberikan hasanah yang lebih bagus lagi kepada kita semua ya, tentang penanganan advokat dalam satu kasus. Kemudian cari perkara yang ditangani dan perkara tersebut sudah ada putusannya, minimal di tingkat pertama lah ya. Kemudian putusan itu teman-teman download atau minta kepada advokat kalau diperkenankan. Kemudian hasil dari wawancara tersebut teman-teman lakukan analisis berdasarkan hukum-hukum yang sudah dipelajari, ditulis dalam bentuk artikel atau jurnal dan dilakukan analisis. Artikel jurnal bentuknya gimana nanti saya jelaskan. Ya, tulisan ditulis dengan menggunakan font Times New Roman. Bagaimana kalau saya itu Pak? Ya, pakai ini saja, font Times New Roman, ukuran boldnya 12, spasinya 1,5, minimal tulisannya adalah 15 sampai 25 halaman, tidak termasuk daftar pustaka ya teman-teman. 15 halaman paling minim misalnya, tapi itu tidak termasuk daftar pustaka. Kan daftar pustaka itu bisa saja teman-teman banyak sekali sampai 5 halaman dan sebagainya. Ya, tulisan terdiri, ini contohnya ya, tulisan terdiri abstrak, pendahuluan ya, seperti ini misalnya. Nah, teman-teman buat formatnya seperti ini. Tidak perlu ada bab 1, bab 2, bab 3 begitu ya. Karena ya itu terkesan seperti penulisan skripsi, malah bukan artikel atau jurnal. Nah, judulnya apa? Misalnya ini saya, implikasi inisiatif perjalanan terhadap anak nafkah istri. Yang menulis siapa? Kamu, ya, namanya, kemudian tuliskan NIM-nya, kemudian kelasnya ya. Kalau ada alamat emailnya juga bagus ya, nama, NIM, kelas, alamat email. Kemudian ada abstraknya. Ini abstrak itu apa sih? Teman-teman bisa melihat di panduan-panduan jurnal itu banyak sekali. Abstrak itu ya terkait dengan sekilas ya, sekilas tentang deskripsi itu. Kemudian ada juga rumusan masalahnya, kemudian ada juga hipotesanya, metodologi dan hipotesanya. Begitu ya. Mungkin kalau teman-teman, aduh Pak saya nggak begitu paham tentang metodologi, ya semampunya saja. Ini kan sudah semester 5 ya, jadi apalagi ke depannya ada juga tugas-tugas baru dirumuskan, tugas ketika kalian bisa membuat jurnal itu bisa menggantikan tugas skripsi, begitu ya. Nah, nanti kalau belum paham silahkan di apa namanya di sharing di dalam WA ya. Kemudian ini abstrak terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Belajar nah semampunya saja. Kemudian ada kata kuncinya, misal hak nafkah istri perselingkuhan. Nah, kalian bisa mengambil kasus yang menarik misalnya tentang warisan, tentang penggusuran tanah, sengketa tanah, kemudian apalagi ya, kepailitan, pidana, pemerkosaan, KDRT dan sebagainya, macam-macam itu bisa. Nah, kemudian di situ ada pendahuluan. Pendahuluan ini termasuk dalam latar belakang, kemudian metodologi, sekaligus rumusan masalah di sini. Jadi tidak perlu ada rumusan masalah A, B, C, D. Silakan ditulis di sini saja, ya. Seperti itu. Kalian bisa mencarilah jurnal-jurnal yang ada melalui Google Scholar. Tinggal ketik saja, misal yang terkait dengan hukum acara, hukum pidana, advokat dan sebagainya. Misal seperti ini ya, jurnal Cita Hukum ini juga banyak sekali tentang hukum-hukum yang berlaku begitu.
Ya, yang penting tadi pertama ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian masuk pendahuluan terdiri latar belakang, rumusan masalah, metodologi ya. Nah, metodologinya biasanya kita tadi normatif, yuridis normatif. Metodologi. Oke, kemudian masuk dalam langsung habis itu masuk ke pembahasannya. Nah, misalnya pembahasannya apa? Ya, pembahasannya langsung ditulis kayak begini aja ya. Pembahasannya apa begitu. Pembahasannya kalau saya rumuskan misal begini, yang pertama adalah kronologi kasus atau duduk perkara, misalnya tentang tanah yang sudah diwakafkan tetapi dia kena pergusuran misalnya untuk jalan tol, itu kan banyak sekali di sekitar kita di Ngalian misalnya. Jelaskan kronologi kasusnya bagaimana ya, mulai dari identitas para pihaknya ya, kemudian macam-macam. Kalau kalian baca gugatan itu pasti ada di situ. Ya, kemudian yang kedua, problematikanya apa sih dalam advokasi hukum ini? Ini perspektifnya advokat itu sendiri. Misal dia kesulitan dalam mencari data, dia kesulitan untuk mendampinginya di kepolisian, dia kesulitan karena ada oknum-oknum yang meminta ya untuk mendapatkan keadilan harus memberikan uang, misalnya ada korupsi dan sebagainya. Nah, itu bisa ditulis dalam situ. Dalam menangani kasus ini advokat pasti akan silahkan untuk bercerita, kalian deskripsikan. Kemudian setelah itu kalian analisis putusan hakimnya. Ya, dari versi itu adil atau tidak. Nah, menarik jika itu putusan itu dirasa tidak adil bagi seorang advokat. Ini sangat menarik untuk dituangkan dalam sebuah tulisan, dalam paper ya. Adil atau tidak, ada kekurangannya atau tidak, perspektifnya apa, misalnya dalam perspektif keadilan, dalam perspektif kemanfaatan, dalam perspektif hukum, legal standing, kemudian norma-norma hukum yang berlaku. Nah, itu bisa teman-teman analisis. Sudah semester 5 saya rasa sudah banyak sekali hukum-hukum, baik hukum material maupun hukum formil. Misalnya dalam materialnya ya bertentangan dengan aturan konstitusi, dalam hukum formilnya acaranya bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum acara, misalnya ada pihak yang tidak terlibat ya, kemudian mungkin cacat hukum, surat kuasanya nggak pas, tidak sah dan sebagainya, macam-macam. Silahkan teman-teman menuangkan dalam ini ya. Kemudian batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya paling lambat 6 Desember 2021. Dan saya harapkan teman-teman juga mencantumkan begini ya, mencantumkan data dari advokat tersebut, siapa namanya dan sebagainya, dimasukkan dalam lampiran di belakang, misalnya dalam paper ya, kemudian dilampirkan di belakang. Oh ya, kemudian ini mengumpulkannya dalam bentuk Word ya. Yang dikirimkan file dalam bentuk Word, bukan PDF seperti ini, Word saja. Ya, ada wawancara bagaimana ya, teman-teman membuatnya. Pertanyaannya apa, misal tadi problematika advokasi hukum A, B, C, D, kemudian nanti ditandatangani oleh advokat tersebut, begitu ya. Ya, teman-teman silakan menggunakan cara pendekatan yang persuasif ya. Tunjukkan itikat baik bahwa teman-teman ingin belajar kepada advokat siapa saja ya, yang teman-teman mungkin ada di sekitarnya, tetangganya, kakaknya, adiknya ya. Itu kan lebih mudah untuk diajak komunikasi, dimintai untuk sharing ilmu, dimintai untuk memberikan berbagi ilmu kepada kita. Ya, karena teman-teman saya rasa pengalaman di lapangan itu sungguh luar biasa, sangat eman-eman atau sangat rugi sekali kalau kita hanya duduk di dalam kita hanya mengetahui teori-teori tanpa melihat realitas prakteknya bagaimana di lapangan. Begitu. Terus kemudian nanti dikirim di mana, Pak? Ya. Nanti dikirim di drive ya. Drive. Nanti saya buatkan di drive seperti yang biasanya tugas-tugas teman-teman kumpulkan di drive di tugas UTS atau UAS, seperti itu ya. Jika ada kesulitan dan kendala silahkan dikomunikasikan kepada saya di di grup. Pak, saya kesulitan dengan begini-begini, sangat kesulitan, dan saya tidak misalnya dalam sampai di
memang dalam kondisi yang benar-benar tidak bisa, mungkin saya akan berikan dispensasi, ya, dispensasi, tapi tetap tugasnya tetap nanti sama aja membuat paper. Mungkin tidak melalui wawancara, tapi melalui analisis kasus apa namanya dari putusan-putusan pengadilan kalian bisa mendownload misal sebagainya seperti itu. Tapi saya harapkan teman-teman tujuannya kenapa wawancara dengan seorang advokat agar teman-teman mungkin nanti bisa dapat pengalaman lebih ya, tidak hanya dari materi kuliah, mungkin ada pengalaman-pengalaman sharing suka duka mereka yang kemudian itu menjadi inspirasi teman-teman. Misalnya, oh saya pengen jadi seorang advokat nih ya karena dia mulia ya, sesuai dengan etika-etika yang teman-teman sudah pelajari. Begitu ya. Kalau mungkin ada hal-hal lain yang masih bingung, silakan teman-teman konsultasi dengan saya. Begitu ya. Saya harap semua paham. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.